Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Shalom, selamat sore saudara-saudara PPGT, Jemaat Panggilan dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan nafas dan kesehatan hingga pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang punya hidup dan kehidupan kami, kepadamu ya Tuhan kami bersyukur atas segala pertolongan-Mu. Saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu yang kami baca dan merenungkan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang datang berseru kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini yaitu terambil dari Yosua 24 ayat 14 sampai dengan ayatnya ke-15. Yosua 24 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, akhir-akhir ini dengan situasi kondisi kita, ini jadi satu perdebatan khususnya mengenai ibadah ya. Ada yang bilang kita harus ikut anjuran pemerintah, ada juga yang bilang kamu tidak punya iman, dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya kita mau lihat, saya tidak mau katakan ibadah bersama boleh apa enggak ya. Tapi sore ini kita mau lihat apa sih ibadah itu. Pada kalimat terakhir bacaan kita tadi, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita kembali kepada tema kita sore ini, yaitu ibadah yang sejati. Kalau kita ditanya apa sih ibadah itu, tentunya kita mempunyai jawaban yang berbeda-beda ya. Ada yang menjawab ibadah berarti bernyanyi dan bersorak kepada Tuhan. Ibadah berarti bernyanyi dan bersorak kepada Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku adalah perintah manusia yang dihafalkan. Jika ada yang mengatakan ibadah itu bernyanyi dan bersorak, lalu bagaimana dengan ayat ini? Kemudian kalau ada yang mengatakan ibadah itu memberikan persembahan, untuk apa persembahan itu jika hati kita menjauh dari Tuhan? Ketika ada yang berbicara ibadah itu ketika kita berdoa, seringkali kita temui di zaman sekarang ini orang-orang yang berdoa dengan keinginan menggebu-gebu mengulang-ulang permohonan mereka, dan bahkan memakai ayat-ayat Alkitab untuk mengingatkan Tuhan akan janjinya. Doa semacam itu seringkali merupakan komunikasi satu arah yang hanya dimaksudkan untuk mencari berkat dari Tuhan, dan bukannya untuk mengakui kebesaran Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Banyak orang yang sedang berdoa menengadahkan tangan, tetapi Tuhan tidak dengar. Maka berarti apa? Ibadahnya sia-sia. Dan yang lebih ekstrim lagi, ibadah itu berpuasa. Kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 58 ayat 5. Yesaya 58 ayat 5. Bukan berpuasa yang kehendaki. Lalu, apa arti sebenarnya ibadah itu? Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, di
tidak salah kita berdoa, tidak salah berpuasa, tidak salah memberikan persembahan, tidak salah dan kita harus memuji menyembah Tuhan. Tetapi semuanya itu harus didasari dengan satu, hidup takut akan Tuhan, yang artinya menjadikan Tuhan dan perintah-perintahnya sebagai dasar utama dalam kehidupan, disertai rasa hormat dan taat kepadanya. Yang kedua, tulus ikhlas dan setia. Tulus ikhlas artinya bentuk kesungguhan dari dalam diri kita untuk datang kepada Tuhan, bukan karena paksaan atau motif lainnya, tetapi keinginan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Sedangkan setia, Dia adalah Allah yang cemburu, yang tak ingin diduakan. Beriman kepada Tuhan bukan ketika dalam keadaan yang terdesak, melainkan iman kita kepada Tuhan merupakan totalitas kehidupan kita, yang artinya sebuah keharusan. Ya, beriman kepada Tuhan merupakan sebuah keharusan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, ternyata persembahan yang pertama bukan bicara tentang uang ya. Tetapi persembahan pertama itu adalah tubuh kita. Karena banyak orang yang mempersembahkan hartanya, tetapi tidak dengan tubuhnya. Beribadah kepada Tuhan hendaknya tidak didasarkan dengan terpaksa atau ikut-ikutan, melainkan dari hati kita sendiri. Itulah ibadah yang sejati. Amin. Firman Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau telah memberikan kami waktu yang indah untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami baca dan renungkan ini ya Tuhan dapat menjadi suluh dalam langkah kehidupan kami. Kuatkan iman percaya kami ya Tuhan untuk menghadapi pandemi sekarang ini. Satukan hati kami ya Tuhan untuk menyapa satu sama lain. Inilah doa kami ya Tuhan, firman kami yang datang berseru kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.